السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Dan sampai kita pada ucapan al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa ammal ladina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. Kata Syekh Al-Imam rahimahullah, adapun siapa yang dipersaksikan untuk mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka adalah ahlul jannah, penduduk surga, maka ashabul hadis, para ulama ahlus sunnah juga mempersaksikan untuk mereka dengan surga. Ikhwani fid din, a'azakumullah, masih ingat bahwa ini merupakan pengecualian dari apa yang pernah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Imam As-Sabuni menyatakan nawaqibu an-nasi mubhamah, bahwa keadaan manusia di akhir hidupnya tidak diketahui atau belum diketahui. Ini masih hidup maksudnya. Awaqibuhum mubhamah. Keadaan mereka tidak jelas. Yang mukmin, apakah dia akan tetap mukmin sampai matinya? Wallahu a'lam. Yang kafir, apakah dia akan tetap kafir sampai matinya? Wallahu a'lam. Apalagi di masa-masa fitnah. Apalagi nanti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, munculnya fitnah-fitnah kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Dan diriwayatkan pula kal hasiri udan uda, fitnah itu seperti anyaman tikar, selembar demi selembar tapi rapat. Asbahan nas mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya atau kama qala fi riwayah. Karena fitnah-fitnah tersebut
ada orang yang pagi mukmin, sore sudah menjadi kafir. Ada yang sore mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan harga yang murah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Riwayat-riwayat yang seperti ini sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan masa-masa fitnah yang manusia bergelimpangan mutasaqitun berguguran dengan ujian yang ini tumbang sekian, dengan fitnah yang itu tumbang sekian. Yang tadinya sunni menjadi mubtadi' dhal, yang tadinya salafi menjadi ahlul hawa, yang tadinya juga mungkin ada yang sebaliknya. Yang tadinya dia kafir masuk Islam, atau yang tadinya sesat kemudian bertaubat. Itu bukan terjadi. Maka orang yang masih hidup tidak boleh dipersaksikan dengan surga atau neraka. Apa kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah? Insyaallah kita akan sampai pada babnya di hari Ahad. Kata beliau rahimahullah, asy-syahadatu bid'ah. Persaksian dengan surga dan neraka itu adalah bid'ah. Mengada-ngada. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para imam ahlu sunnah tidak mempersaksikan orang yang masih hidup dengan surga atau neraka. Karena awaqibuhum mubhamah. Karena keadaan mereka tidak tahu apakah nanti matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik. Baru kemudian kecuali kalau memang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah ketika hidupnya bahwa dia adalah ahli surga, maka kita pun mempersaksikan dia ahli surga. Atau Rasulullah SAW mempersaksikan dia adalah ahli nar, maka ahli sunnah juga mempersaksikan dia ahlun nar walaupun masih hidup. Turunnya tabbat yada Abi Lahab wa tab dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Tetapi Allah sudah katakan, sayasla naran dzata lahab, sungguh dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api. Maka bagaimana? Boleh mempersaksikan dia walaupun masih hidup? Walaupun masih hidup boleh. Kenapa? Karena yang mempersaksikan Rasulullah. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tetapi dari Allah, wahyun yuha, wahyu yang turun min fauqi sab'i samawat, yang pasti benar. Juga sebaliknya. Maka dikatakan oleh Imam Sabuni rahimahullah, fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah, adapun orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat-sahabatnya, bi'ayanihim, dengan tertentu si fulan, bi'annahum min ahlil jannah, bahwa mereka adalah penduduk surga, maka ashabul hadis mempersaksikan mereka adalah ahlul jannah, mempersaksikan bahwa mereka penduduk surga walaupun masih berjalan di muka bumi. Tasdiqan minhum lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini sebagai pembenaran dari mereka para sahabat terhadap Rasulullah SAW, keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima dzakarahu wa wa'adahu, beriman, percaya, membenarkan Rasulullah SAW pada apa yang diberitakannya, pada apa yang disebutkannya, pada apa yang dijanjikannya. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalik. Karena Nabi SAW tidak mungkin mempersaksikan untuk mereka dengan surga kecuali ketika beliau mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala aqla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma syaa min ghaibih. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan untuk Rasulnya SAW apa-apa yang dikehendakinya dari perkara-perkara gaib.
Allah lah satu-satunya yang alimul ghaib. Tetapi kadang Allah memberitahukan perkara-perkara gaib, beberapa perkara-perkara gaib kepada hambanya, Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Alimul ghaib, Allah adalah yang maha mengetahui yang gaib dan enggak menunjukkan hal-hal gaibnya kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali untuk orang yang diridhai dari Rasul. Berarti ada yang diberitahukan sebagian. Apakah berarti Rasulullah alimul ghaib? Tidak. Alimul ghaib tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak seluruh yang ghaib diberitahukan pada Rasulullah SAW. Ada yang diberitahu, ada yang tidak diberitahu. Yang diberitahukan pada Rasulullah maka Rasulullah tahu. Sebagaimana kalau Rasulullah menghabarkan kepada kita, kita juga jadi tahu. Apakah kita alimul ghaib? Ya tidak. Kita tahu nanti di hari kiamat akan muncul Dajjal. Itu kan hal gaib. Kok kamu tahu? Diberitahu. Akan turun Isa. Kok tahu? Diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian ya azakumullah. Maka Rasulullah SAW ketika mempersaksikan fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, dia dalam surga, fulan dalam surga, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu dzalika fi qawlihi, keterangannya adalah pada ayat tadi, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Wa qad basyara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ashratan min ashabihi bil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kabar gembira kepada 10 sahabatnya dengan surga, yaitu wahum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wa kadzalika qala li Thabit ibn Qais ibn Shammas. 10 orang tadi Rasul sebutkan satu-satu bahwa mereka fil jannah. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Maka walaupun mereka masih hidup, para sahabat yang menyatakan beliau ahli surga. Kau boleh mempersaksikan dengan surga. Ini kekecualian. Illa man syahida lahum Rasulullah SAW. Hukum asalnya nggak boleh mempersaksikan dengan surga pada orang yang masih hidup. Nggak boleh mempersaksikan dengan neraka kepada orang yang masih hidup. Kecuali kalau sudah terbukti dengan matinya di atas Islam atau di atas iman. Qala wa kadzalika qala li Thabit bin Qais bin Shammas. Demikian pula Rasulullah SAW mempersaksikan seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Shammas. Anta min ahlil jannah. Atau dalam riwayat sampaikan padanya bahwa dia min ahlil jannah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Qala Anas bin Malik, "Falaqad kana yamshi baina adhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah wa min ahlil jannah." Dan kami waktu itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami sungguh waktu itu dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi, kami sudah mengatakan dia penduduk surga, dia ahlul jannah. Dalam keadaan masih berjalan di muka bumi. Disebutkan dalam syarahnya, qala Syekh Rabi' hafizahullah, qala rahimahullah, fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah min ashabihi bi'ayanihim bi annahu min ahlil jannah, man sabaqa fil kalami ala awaqibul ibad. Ini pengecualian dari apa yang telah lewat tentang awaqibul ibad,
tentang akibat-akibat akhir dari para hamba. Dzaka 'alal umum. Hukum yang dibahas kemarin itu secara umum dan ini pengkhususan. Secara umum bahwa karena kehidupan mereka tidak bisa diketahui nanti akhirnya kayak apa, maka jangan mempersaksikan seseorang dengan surga dan jangan mempersaksikan dengan neraka. Sebaik apapun, sesoleh apapun, jangan menyatakan dia ahlul jannah. Sejelek apapun, sekufur apapun, jangan menyatakan dia ahlun nar. Karena awaqibuhum mubhamah. Karena akibat akhir mereka tidak diketahui. Dan qata li ahad illa man nassa alaihi Rasulullah sallallahu. Maka itu barakallahu fikum secara umum, kecuali orang yang sudah disebutkan secara nas oleh Rasulullah SAW atau para anbiya alaihi wassalatu wassalam bahwa mereka adalah ahlul jannah. Amma haula'il mansus ala ayanihim fanaqta' lahum bil jannah. Maka mereka yang disebutkan dengan nas dengan riwayat-riwayat secara a'yan, secara pribadi-pribadinya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib ila akhirih. Maka naqta' lahum bil jannah, maka kita pun menyatakan secara tegas, naqta', yakni menyatakan secara tegas bahwa mereka ahlul jannah, penduduk surga. Wa baqi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wa'adahumullahu ala wajhil umum. Adapun para sahabat yang lain diberitakan secara umum, maka kita pun mempersaksikan secara umum bahwa para sahabat di surga secara umum, tidak secara ta'yin fulan. Kalau sahabat yang namanya fulan bin fulan bagaimana Ustaz? Mungkin kamu baru dengar namanya. Siapa itu? Sejarahnya bagaimana tidak tahu. Jawab, para sahabat di jannah. Selesai. Jangan ta'yin. Apalagi kalau sudah namanya kamu kenal dan ada dalilnya bahwa dia fil jannah, kamu katakan dengan tegas naqta' lahum annahum fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah ila akhir. Kalau sahabat fulan bin fulan, para sahabat semuanya dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan secara umum karena memang Allah beritakan secara umum pula tentang para sahabat yang lain-lainnya. Amma haula'il mansus ala ayanihim, maka yang ditentukan namanya para fulan bil jannah, kita pun mempersaksikan secara ta'yin. Adapun sisa para sahabat yang lain dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum dengan surga dan juga dengan keridhaan. As-sabiq minhum wa man ba'dahum, apakah yang lebih dulu atau yang belakangan, semuanya Allah kabarkan dengan jaminan surga, maka kita berikan jaminan seperti itu dan kita persaksikan dengan jannah secara umum. Kita katakan bahwa sabiqin al-awwalin ahlul jannah. Para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu katakan seperti itu? Karena Allah berfirman, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Dan Allah persiapkan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka bagaimana muhajirin dijamin dengan keridhaan dan jannah. Bagaimana ansar dijamin dengan keridhaan dan jannah. Bagaimana sahabat yang bukan muhajirin, bukan ansar, masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, setelah Hudaybiyah? Bagaimana itu? Mereka juga diridhoi oleh Allah. Karena mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Karena Allah berfirman, walladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan? Allah ridhoi pula mereka dan Allah jamin pula dengan jannah. Ini secara umum para sahabat. Yang sabiqun minhum wa man ba'dahum. Apakah yang sabiqin ataupun yang setelahnya? Siapa-siapa yang berinfak sebelum fatah maupun yang berinfak dan berjihad setelah fatah. Apakah man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal
Wa man anfaqa min ba'dil fathi wa qatal. Dan al-fathu di sini yang sahih bukan Fatu Mekah. Al-fathu di sini adalah Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka dengan jannah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wa kullan wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama kata Allah. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian man anfaqa min qablil fathi wa qatal, siapa yang berinfak sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah dan berjihad, dan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah fathu. Tidak sama. Yang ini, yang pertama, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada yang berinfak setelahnya dan berjihad. Tetapi diakhiri dengan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya, wa kullan dengan tanwin, iwadan 'anil kalimah, mengganti kalimat yang tidak tersebut. Masing-masing dari keduanya, masing-masing dari yang ini dan dari yang sana, dijanjikan dengan surga. Atau Allah katakan dalam ayat lain, wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah janjikan dengan husna. Kalau janji Allah pasti ditepati, karena Allah tidak menyelisihi janji. Kalau ancaman-ancaman Allah terhadap pendosa diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah terapkan apa yang Allah ancamkan. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan, karena Allah bersifat Ghafurur Rahim. Maka para sahabat sudah dijanjikan, dan janji Allah pasti benar, bahwa mereka wa'adallahul husna, mereka dijanjikan dengan surga. Siapa yang diberitakan dengan kabar gembira secara ta'yin, kita nashhad bit ta'yin. Siapa yang diberitakan secara umum, kita juga mempersaksikan secara umum. Wa amma ghairu sahabah in kanu salihin narju lahum bil jannah. Adapun selain para sahabat yang tidak turun ayat bahwa mereka begini, mereka begitu, maka kita hanya mengharapkan orang-orang saleh dengan jannah. Mudah-mudahan fil jannah. Masya Allah, imam yang mulia, ahlus sunnah, yang Masya Allah menyampaikan sunnah, menegakkan sunnah, membela sunnah. Mudah-mudahan mereka adalah ahli jannah. Saya berharap mereka akan masuk ke dalam jannah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas harapan. Narju lahumul jannah. Kita berharap untuk mereka surga. Wa idza kanu talihin. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata talih tidak saleh, orang-orang yang jelek, menyimpang, sesat, zalim, nakhafu alaihim. Tidak memastikan, tetapi nakhafu alaihim, mengkhawatirkan. Ini orang mengerikan. Allah nasallahu salamah afiyah. Bagaimana kalau dia mati masih belum taubat? Saya khawatir kalau orang ini akan menjadi ahli nar. Mengkhawatirkan, tidak mempersaksikan. Nakhafu alaihim minan nar. Qala fa inna ashabal hadits yashhaduna lahum bidzalik. Maka kalau ada dalil-dalilnya, ada nas-nas yang sahihah, sarihah, bahwa fulan di surga, fulan ahlul jannah, fulan dapat ampunan, fulan dijamin dengan jannah, maka ahlus sunnah mempersaksikan mereka dengan surga sebagai tasdiqan lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai pembenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mempercayai berita Rasulullah SAW, dan itu barakallahu fikum sebagai salah satu konsekuensi
dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi dari syahadat yang kedua, mempersaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah, maka konsekuensinya al-imanu bihi, beriman dengannya, wa ta'atuhu fi ma amar, wa tarku ma naha anhu wa zajar. Ini beberapa konsekuensi syahadat yang kedua, mempercayai berita-beritanya, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, memuliakannya, mengagungkannya, dan meneladaninya, dan mengutamakannya di atas semua manusia. Ini barakallahu fikum konsekuensi persaksian kita bahwa beliau adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu hadha khilafan lil khawarij. Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan prinsip ini, prinsip Ahlus Sunnah ini, untuk membedakan dengan Khawarij dan Rawafid, bahwa kami tidak seperti Khawarij, tidak seperti Rawafid. Khawarij qabbahahumullah wa akhzahum adalah orang-orang yang mengkafir-kafirkan para sahabat, menghalalkan darah mereka dan memerangi mereka. Rawafid juga mengkafir-kafirkan para sahabat, memusuhi para sahabat, bahkan menyatakan mereka murtad. Idzar rawafid yukaffiruna mu'dhamus sahabah. Rawafid Syiah mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Tidak dikecualikan kecuali beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Itu pun tidak konsekuen. Ternyata mereka nggak ngikut juga. Yang mereka kecualikan biasanya semua murtad kecuali Ali, wa Hasan, wa Husain, wa Fatimah. Kadang-kadang ditambah dengan Ammar, kadang-kadang ditambah dengan Miqdad bin al-Aswad, kadang-kadang ditambah lagi dengan fulan wa fulan. Sekian saja. Itu pun ketika kita riwayatkan riwayat yang sahih, ucapan Ali bin Abi Thalib tidak mau dengar. Ucapan yang sahih dari Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka juga nggak mau terima. Kita riwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Ammar bin Yasir, mereka nggak mau. Karena memang mereka ahlul hawa. Ahlul hawa, pengekor hawa nafsu, bukan orang yang mau mengikuti dalil sama sekali. Yaqulun innahum finnar. Kata Syiah Rafidhah bahwa mereka itu dalam neraka. Yahmiluna ayatil wa'id wa ayatil adab wa ayatil la'an ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa ayat-ayat ancaman, ayat-ayat adab, ayat-ayat laknat, semuanya dikembalikan kepada para sahabat. Oh, ini maksudnya para sahabat. Kalau ada ayat yu'adzibuhumullahu 'adzaban syadida, Allah adab mereka dengan adab yang dahsyat, ini maksudnya para sahabat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang sebesar-besar laknat, ini maksudnya para sahabat. Selalu ini para sahabat, ini para sahabat. Ada azab, ini para sahabat. Ada laknat, ini juga kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Wa yurudduna tazkiyatallahi lahum fil Qur'ani. Mereka terang-terangan yaruddun tazkiyatallah. Mereka menentang, menolak pembelaan Allah terhadap para sahabat yang ada dalam Quran. Tazkiyah, rekomendasi, pembelaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran, mereka semua tentang. Yani mereka bantah, mereka tolak, yaruddun. Na'udzubillah min dzalik. Betapa beraninya menentang ucapan Allah. Betapa beraninya menentang ucapan Allah yang Allah wahyukan min fawqi sab'i samawat. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata mereka tidak, Allah tidak ridho pada mereka. Allah turunkan tentang para sahabat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan yang bersamanya
Mereka keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama mereka, dan mereka ruku, sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka mereka tidak ikhlas, mereka munafiqun. Astagfirullah, menentang 180 derajat. Allah katakan mereka ikhlas, mereka mengatakan tidak ikhlas. Allah katakan aku ridho pada mereka, mereka mengatakan tidak, Allah tidak ridho. Berarti mereka bukan memusuhi seorang manusia, bukan memusuhi ahlus sunnah, bukan memusuhi para sahabat, langsung memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memusuhi Jibril yang mewahyukannya. Astagfirullah. Kadang menuduh Jibril, kadang menuduh Rasul, kadang menuduh Allah langsung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak percaya dengan ucapan Allah? Apa jawabnya? Itu ayat dirubah-rubah oleh mereka. Pencatat-pencatat itu pendusta semua itu. Baik, sekarang catatan dari Ahlul Bait. Ya, ini berarti memang yang mewahyukan Jibril yang enggak benar. Ajib. Terlalu berani. Tidak ada satu aliran sesat pun yang lebih jelek daripada Syiah Rafidhah. Tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada aliran sesat yang mengaku muslimin yang lebih jelek daripada Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala Syekh Rabi' hafizahullah taala bahwa mereka yarudduna tazkiyatallahi lahum, menolak semua pembelaan Allah yang ada dalam Quran. Dan semua janji-janji Allah kepada mereka, untuk mereka, juga mereka tentang. Allah janji apa saja? Janji keridhaan sudah kita sebut. Janji apa lagi? Di akhir ayat tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamaa bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Apa setelah itu? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami beri janji untuk mereka. Ini janji Allah untuk para sahabat. Maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan Allah janjikan untuk mereka pahala. Sehingga percuma jangan cari-cari kesalahan mereka. Kalaupun punya salah, sudah diampuni. Ngapain? Memberitakan berita-berita kesalahan orang, kejelekan orang, dalam keadaan sudah diampuni. Apa hukumnya menceritakan kejelekan seorang mukmin, apalagi orang yang saleh, apalagi sahabat? Dosa besar, ghibah. Nah, mereka mencari-cari kesalahan. Mencari riwayat-riwayat. Ini kesalahannya si fulan, ini kesalahannya si fulan, ini kesalahannya si fulan. Wa in sahha, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, wa in sahha faqad ghafarahumullah. Kalaupun sahih, maka itu sudah diampuni. Didudukan dulu oleh Syekhul Islam. Berita-berita yang mereka bawakan, riwayat-riwayat yang mereka bawakan tentang kejelekan para sahabat, imma kedustaan mereka tanpa riwayat, tanpa sanad, wa imma dengan sanad yang dhaif, wa imma sampai tinggal kalaupun sahih, kalaupun terjadi, karena para sahabat manusia, mungkin punya ketergelinciran, kekeliruan. Kalaupun sahih, faqad ghafarahumullah. Allah sudah jamin dengan ampunan. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah janjikan kepada orang beriman itu, mereka itu maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala. Di ayat lain Allah janjikan juga ampunan. Kalau ayat ini mereka katakan itu kan beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minhum, yang amanu saja. Sebagian yang kafir enggak, yang sudah murtad enggak dapat janji itu. Tayyib. Baca ayat lain. Ketika Allah turunkan pengampunan kepada 3 orang yang enggak ikut perang Tabuk,
Allah katakan laqad taballahu 'alan nabi. Nabi disebut, terus muhajirin, kemudian ansar, ladina tabu'uhum fi sa'atil usrah, yang selalu mengikuti mereka di saat-saat sulit. Juga Allah terima taubatnya. Mau apa lagi? Sekarang jelas sekali disebutkan muhajirin wal ansar, alladzina tabauhum fi sa'atil usrah, yang mengikuti di saat-saat sulit. Baru kemudian wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut berperang. Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Itu pun diampuni oleh Allah SWT. Kembali kepada kita. Maka Allah sudah menjanjikan pada mereka ampunan, sudah menjanjikan untuk mereka keridhaan, sudah menjanjikan untuk mereka pahala. Kullu hadhil ayat yuharrifunaha wa yu'awwilunaha wa yatala'abuna biha. Tetapi mereka orang-orang Syiah Rafidhah memutarbalikkan ayat tadi, menakwilkan ke sana kemari, menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Yatala'abun, bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi adawatun minhum lil Islam wa lir Rasulil Karim alaihi salatu wassalam. Qatalahum Allah. Berarti mereka memusuhi Islam, memusuhi agama, memusuhi Al-Quran, memusuhi Rasulullah SAW Al-Karim. Semoga Allah merangi mereka. La syakka anna alladhina wada'u hadhihi al-manahij zanadiqah, wa man sara ala nahjihim bihadhihi at-tariqah fahuwa minhum wal-'iyadhu billah. Tidak ragu lagi bahwa mereka yang meletakkan manhaj seperti ini, cara berpikir yang seperti ini adalah orang-orang zindiq, orang-orang sesat, penyimpang, orang-orang yang kufur. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka, maka sama dengan mereka, digabungkan dengan mereka, wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wal khawarij kama ta'rifun, sebagaimana kalian tahu bagaimana kaum khawarij. La yastasnuna illa Abu Bakr wa Umar. Mereka tidak mengecualikan seorang pun kecuali Abu Bakar wa Umar. Berarti lebih sedikit lagi dari Syiah. Syiah mengecualikan 5 orang, 6 orang. Ini yang dikecualikan cuma 2. Begitu pada Utsman, protes mereka dan menyalahkan semua para sahabat yang berada di pihak Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka kafirkan semua dan mereka anggap semuanya musuh, halal darahnya. Wa Utsman wa Ali wa man syaya'ahum, sedangkan sahabat Utsman dan Ali, khalifah-khalifah Rasyid yang ketiga dan keempat, dan siapa yang mendukungnya dianggap oleh Khawarij sebagai kuffar. Wa finnar, dipersaksikan dengan neraka, ahli nar katanya. Wa kullu man syaraka fil fitnati indahum kadzalik, dan semua yang bersama-sama ikut dalam fitnah semuanya dikafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal siapa yang berkata kepada saudaranya seorang muslim ya kafir, maka jatuh kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduh tadi tidak kafir, maka kembali kepada yang menuduhnya. Bahwasanya mereka Khawarij menganggap bahwa setelah Abu Bakar dan Umar sudah tidak ada lagi yang mukmin, karena mereka mengikuti kezaliman dan berbagai macam perbuatan-perbuatan ta'assub atau mementingkan keluarganya sendiri yang dilakukan oleh Utsman ila akhirih. Juga kepada Ali mereka protes, sampai mereka berkata pada Ali bin Abi Thalib, kenapa di zaman Abu Bakar wa Umar kita aman, tentram, barakah, tetapi di zaman kamu kacau seperti ini? Alhamdulillah, Allah beri taufik kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjawab. Dijawab, iya. Karena dulu di zaman Abu Bakar wa Umar
rakyatnya seperti kami. Tapi di zaman saya, rakyatnya seperti kamu. Dikembalikan pada mereka. Ketika ditanya, kenapa dulu zaman Abu Bakar wa Umar tentram, adil, tenang kita. Tapi di zaman kamu kok berantakan seperti ini? Dijawab, kalau zaman Abu Bakar wa Umar, rakyat itu seperti kami, para sahabat semua. Orang-orang yang berilmu, murid-murid Rasulullah SAW. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib sudah banyak ghawghaiyun. Sudah banyak orang-orang yang bodoh, yang baru masuk Islam, yang baru ikut-ikutan, yang sudah mulai banyak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, di zaman mereka rakyatnya seperti kami, sedangkan zamanku rakyatnya seperti kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, itu jawaban yang telak sekali, yang sangat pas untuk mereka. Na'am ar-Rasul alaihi salatu wassalam ma qala hadha illa bi'ilmin min Allah azza wa jal wa yaqinin min Allah. Na'am, bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara seperti ini kecuali dengan ilmu. Fulan fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu yang ragu, ilmu yang meyakinkan, ilmu yang pasti. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui yang gaib dan tidak menampakkan kegaibannya pada siapapun kecuali kepada orang yang diridhoinya dari Rasul. Wa qad basyara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'ashratan min ashabihi bil jannah, dan sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW berita gembira kepada 10 sahabatnya, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman wa Ibn Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Haulai al-'ashrah syahida lahum Rasulullah SAW fi siyaqin wahid. Semua itu dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan satu kalimat, satu hadis, yaitu diriwayatkan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Waqqas bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Tufail fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Demikian hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Tirmidzi, dan juga Ibn Hibban. Nah, disebutkan di footnote-nya, yang cetakannya sama, ada di footnote-nya hadisnya. Fanahnu nu'min anna haula'il 'asra min ahli jannah. Maka kita beriman bahwa 10 orang tersebut semuanya adalah penduduk surga dengan pasti. Tidak dengan keraguan. Bukan mudah-mudahan di jannah atau enggak, mereka pasti di jannah. Karena beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, yaitu Thabit ibn Qais ibn Syammas. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kamu keraskan suaramu seperti kepada orang lain. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Alhamdulillah. Lihat barakallahu fikum bahwasanya
Kalau mengeraskan suaranya, gugur amalannya. Ternyata ada seorang sahabat yang merasa paling keras suaranya, yaitu Thabit ibn Qais ibn Syammas. Maka dia menangis di rumahnya, terus menerus menangis. Sampai Rasulullah SAW kehilangan. Ana finnar, ana min ahli nar, kata dia. Aku dalam neraka, aku yang dimaksud, kata dia. Menangis, merasa kalau dia yang dimaksud, karena dia suaranya paling keras. Maka Nabi menanyakan, Aina Thabit ibn Qais? Di rumahnya, ya Rasulullah. Coba, panggil, ada apa dengan dia? Maka berangkatlah Sa'ad ibn Mu'ad ke rumahnya. Maka ditanya, ya Aba Amr, ma sya'nuk? Ibn Thabit, ashtaki? Wahai Aba Amr, ada apa dengan Thabit? Dengan Thabit ibn Qais maksudnya. Qala Sa'ad, innahu lajari wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Sesungguhnya dia tetanggaku dan aku tidak tahu kalau dia sakit. Dia sehat-sehat saja. Qala fa'atahu Sa'ad. Maka Sa'ad mendatanginya. Dan disebutkan, Nabi mencarimu. Faqala Thabit, maka Thabit berkata, unzilat hadil ayah. Diturunkan ayat ini. Laqad alimtum anni arfa'ukum sautan. Telah turun ayat itu. Dan kalian tahu, yang paling keras suaranya itu adalah aku. Lebih keras dari Rasulullah SAW. Maka ana min ahlin nar. Berarti aku yang dimaksud oleh Allah. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Aku dalam neraka. Fadzakara dzalika Sa'ad lin Nabi SAW. Maka Sa'ad menyampaikan kepada Nabi, Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada Nabi bahwa dia menangis terus-menerus karena merasa yang paling keras dan berarti yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka Nabi menyatakan, sampaikan kepadanya, bal huwa min ahli jannah. Bahkan dia termasuk penduduk surga. Li'annahu ma yaqsidul isa'a li Rasulullah SAW. Karena memang kerasnya dari pembawaan dia, bukan karena ingin kurang ajar pada Rasulullah SAW, tidak. Dan juga karena menyesali, karena menangisnya, karena takutnya. Dan ciri-ciri seorang mukmin adalah memiliki khaufullah. Dia takut diazab, takut dimurkai oleh Allah, takut gugur amalannya. Maka itu berarti mukmin. Sampaikan padanya, dia min ahlil jannah. Maka ikhwan bin a'azakumullah, ini salah satu dari sahabat yang dijamin dengan jannah. Maka kata Anas bin Malik, kami para sahabat menyebut dia ahlul jannah dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi. Demikian pula wanita, seorang wanita yang sering membantu membersihkan masjid dan sebagainya, sering terkena sara', penyakit seperti ayan begitu. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku tidak kumat penyakitku. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau engkau mau sabar, engkau dapat surga. Kalau engkau mau didoakan, akan aku doakan. Maka wanita tadi berkata, aku milih sabar. Nabi sudah berkata, kalau engkau sabar, bagimu surga. Aku milih sabar. Thumma qalat, inni atakasyaf, ya Rasulullah, tetapi kalau aku kumat, sering tersingkap auratku. Maka doakanlah supaya kalau aku kumat tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakannya. Ini juga termasuk yang dijanjikan dengan surga. Fahaula'i nashhad lahum wa naqta' lahum bi annahum min ahlil jannah. Maka mereka kami persaksikan, kami tegaskan bahwa mereka min ahlil jannah. Wa man 'adahum narju lis-salihin. Adapun selain mereka, selain para sahabat dan selain yang sudah ditentukan nama-namanya bahwa mereka ahlul jannah, maka kita kepada orang yang saleh mengharapkan mudah-mudahan ahlul jannah. Kepada orang yang jelek, yang taleh, nakhaf, kita mengkhawatirkan. Wal wa'd 'am li ashabi Rasulullah SAW, maka janji-janji umum untuk seluruh para sahabat kita pun mempersaksikan secara umum untuk para sahabat. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Yani man amana min qabli al-fathi, yang dimaksud dalam ayat ini siapa yang beriman sebelum fatah dan berperang,
Dan siapa yang berinfak setelahnya dan berperang, masing-masingnya dijanjikan dengan surga. Al-husna maknanya adalah al-jannah. Fanahnu nu'min insyaallah bi anna lahumul jannah, maka kita beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga secara umum. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Fanashhad lahum wa liman tabi'ahum. Maka kita pun mempersaksikan untuk para sahabat secara umum, muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan secara umum pula. Walaysa 'ala ta'yin, dan tidak dengan ta'yin. Berarti bagaimana dengan ahlul jannah, dengan ahlus sunnah yang mengikuti mereka salafiyun? Insyaallah, kalau benar-benar mengikuti mereka dengan ihsan, termasuk ayat tadi, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan itu tafsir dari para ulama seperti Imam San'ani, Imam Syaukani, bukan San'ani. Imam Syaukani menyatakan bahwa siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka termasuk di dalam ayat ini. Siapapun, di negeri manapun, di zaman apapun, sampai hari kiamat, yang mengikuti mereka dengan ihsan, maka termasuk radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Nasallahu ta'ala, kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli jannah wa min at-tabi'in lahum bi ihsan. Semoga Allah jadikan kita pengikut mereka dengan ihsan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa la'fu minkum, aktafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.